Setelah menghatamkan itu kita menjadi ulama. langsung menjadi ulama, ya orang yang alim lah. Padahal ya belum tentu. Setelah mengaji ini lo belum tentu paham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Di video kali ini saya akan mereview kitab Al-Quran Cordoba yang diberikan oleh Pak Yai Mbah Yai Nahdiyin atau mantan MUI kemarin yang ada di video sebelum ini. Sebelumnya saya akan bercerita tentang perjalanan ngaji saya atau dalam menuntut ilmu di saudara tua kita, di rumah kita yang lama, yaitu kita mengaji Al-Quran terjemahan seperti ini. Ini namanya Al-Quran Makna. Ya, kita maknai satu persatu. Terus kemudian di sampingnya ini kita beri keterangan seperti ini. Dimaknai satu persatu. Kalau di Nahdiyin ini seperti ngaji sorogan, tafsir mufradat lah, bisa seperti itu. Dikasih keterangan di samping ini. Padahal kemarin saya bertemu dengan Mbah Yai Nahdiyin, itu bilang kalau Al-Quran itu tidak boleh dicoret-corati. Ya saya memang karena saya belum tahu ilmunya, ya saya dengarkan dan saya terima. Karena beliau ya berhujah juga, ada dalilnya. Dan tanpa mengaji tafsir Al-Quran atau tafsir-tafsirnya para ulama, hanya dimaknai dan diberikan keterangan di sampingnya saja. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya mengaji himpunan atau Mukhtarul Adillah. Ini kitabnya 4 jilid. Dan yang kedua, kita mengaji kitab himpunan. Di sini berisi matan-matan hadis yang dihimpun dari Kutubul Tis'ah atau Kutubul Sitah dan Kutubul Tis'ah. Ada Kitabus Shalah, ada Kitabul Nawafil, Kitabul Da'wat, Kitabul Adab, banyaklah. Ini 4 jilid. Ya, di sini juga ada tertera Musnad Ahmad bin Hambal juga. Padahal ini ya mangkul dari mana? Ya karena saya belum pernah ngaji atau belum pernah mangkul Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian setelah kita menghatamkan atau mengaji Al-Quran ini, Al-Quran terjemahan atau mangkul Al-Quran dan juga himpunan, kemudian kita bisa menjadi seorang da'i atau da'i pemula atau mubaligh atau ustadz lah. Ya saat itu saya sangat heran karena saya baru ngaji belum lama. Apakah Islam itu hanya sesimpel itu? Apakah menjadi seorang da'i atau mubaligh atau ustadz itu hanya bermodalkan Al-Quran terjemahan dan juga hadis himpunan terjemahan saja? Padahal jika kita benar-benar belajar, itu di dalam Al-Quran itu ada ulumul Quran, ada ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ada asbabun nuzul, ada ilmu tafsir, ada ilmu mansuh nansakh. Itu banyak dan harus dipelajari juga. Jangan sampai kita menyampaikan kalamullah
akan tetapi kita belum benar-benar menguasai keilmuan tersebut. Dan juga di ilmu hadis itu juga banyak, ada ulumul hadis. Di situ juga ada, kita harus tahu derajat hadis juga, ini hadis mutawatir atau hadis ahad atau hadis, kemudian juga derajat hadis ini ya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada hadis maudhu. Terus kemudian juga ada ilmu rawi, ilmu perawi-perawi sanad-sanad seperti itu. Kemudian juga ada jar wa ta'dil, ada asbabul wurud, banyak pokoknya ilmu-ilmu tentang hadis itu banyak. Dan bahkan saya belum belajar, dan belum belajar pun tapi saya sudah mengajarkan ini, atau sudah mulang atau mengajar hadis-hadis yang ada di kitab himpunan ini. Ya sebenarnya belum pantas, saya belum pantas atau belum layak, tapi ya karena keterbatasan, karena ketidaktahuan saya, ya kalau sekarang belum berani, jelas malah tidak berani mungkin. Ya masih belajar dulu. Kemudian saya akan mereview atau membandingkan dengan kitab yang diberikan oleh Mbah Yai mantan MUI. Di sini terdapat tafsir mufradat, juga tafsir per kata yang begitu lengkap, sama. Kemudian juga terjemahan atau keterangan pun juga ada. Bahkan lebih lengkap lagi di sini ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada Riyadhus Shalihin, ada hadis kudusinya juga, ada hadis Nabawi, Tazkiyatun Nafas, tafsir Tobari, ada Sirah Nabawinya juga, ada tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, Sama'il Muhammadiyah, Asbabun Nuzul. Ini sangat komplit nih, sangat komplit, lebih lengkap atau lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada ini kitab Al-Quran saya, kitab Al-Quran yang kita coret-coretin, yang kita maknai tersebut. Nah, kemudian setelah menghatamkan Al-Quran dan juga hadis himpunan, terus kemudian menghatamkan hadis besar atau hadis induk, sebenarnya kutubu sitah atau kutubu tis'ah, tapi yang lebih masyhur itu kutubu sitah, karena di Jukam itu yang terkenal yaitu kutubu sitah. Nah, setelah kita menghatamkan ini, mungkin kurang lebihnya 1,5 tahun atau 2 tahun, kemudian bisa menjadi dai pemula. Terus kemudian mengkaji kitab hadis besar atau kitab induk. Ini yang saya contohkan ini adalah hadis kitab Sahih Bukhari. Nah, ya sama, metode mengajinya pun juga sama. Metode mengajinya kita ya memaknai satu per satu kata, atau ya tafsir mufradat itu tadi, ya sama. Ya akan tetapi di dalam pondok yang saya tempat menuntut ilmu itu tidak dijelaskan ini derajat hadisnya ini apa. Ya mungkin kalau di Sahih Bukhari ya mungkin sahih semua ya, kalau di Sahih Bukhari. Akan tetapi seperti ilmu mustalah hadis, terus kemudian ya ulumul hadisnya itu tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Bahkan sarah-sarahnya ini pun juga tidak dibaca, tidak dijelaskan. Ya karena apa? Ya karena tidak bisa bahasa Arab, karena ya tidak tahu nahwu shorof. Mungkin tahu nahwu shorof, tapi ya kadar atau tingkat penguasaan nahwu shorofnya itu ya masih dasar. Bahkan ini guru-guru di pondoknya pun juga kurang lebihnya
kapasitas atau keilmuannya seperti itu, kecuali ya ustadz-ustadz atau dai PBNA ya, seperti Syekh Khalil dan juga Syekh Hajiz dan juga Syekh Masud itu beda, karena ya menuntut ilmunya di Saudi sana, di Mekah Madinah. Nah, setelah menghatamkan ini, setelah menghatamkan hadis induk, mungkin kurang lebihnya ya ada yang 1 tahun, kalau yang cepat ada juga yang 2 tahun. Setelah menghatamkan itu kita menjadi ulama. langsung menjadi ulama, ya orang yang alim lah. Padahal ya belum tentu. Setelah mengaji ini lo belum tentu paham. Setelah menghatamkan ini lo belum tentu bisa memahami apa isi dari kandungan hadis-hadis atau matan-matan hadis atau teks hadis tersebut. Ya karena apa? Ya karena kita tidak menguasai bahasa Arab, kita tidak menguasai bahasa orang yang menulis kitab ini. Padahal orang yang menulis kitab ini, kitab Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari, itu beliau paham bahasa Arab. Kemudian beliau juga paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, paham tentang nahwu shoroh. Jadi jika kita tidak memahami atau menggunakan metodenya penulis, ya kita tidak akan bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab tersebut. Ya apakah masuk akal? Apakah tidak konyol orang setelah menghatamkan ini kemudian langsung dijadikan ulama? Atau bahasa di dalam itu ulama dakwaan sebenarnya. Kalau benar-benar ulama itu ya bukan, jelas bukan. Padahal ulama itu banyak kriterianya. Kalau di kampus itu juga dibahas kriteria-kriteria ulama itu seperti apa, itu juga dijelaskan. Bukan berarti ketika saya membuka ini semua atau saya benci dengan Jokam atau dengan metode pembelajaran di Jokam, itu tidak. Akan tetapi ya saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Pengalaman ya saya bersyukur saya bisa kenal dengan Jokam itu ya karena mengaji di Jokam itu saya bisa membaca Al-Quran, saya bisa tahu tentang hadis atau kita mengenal sunnah. Kemudian juga saya mengerti sholat itu ya karena saya ngaji di Jokam. Ya saya sangat bersyukur dengan atau qadar atau kejadian tersebut. Ya mungkin memang ada, kita ambil hikmahnya saja ya. Tidak semuanya itu di Jokam itu terus buruk, salah itu ya tidak. Ya kalau kita harus adil, kalau jika memang baik ya kita katakan baik. Kalau ya yang kurang pas ya kita bilang kurang pas. Nah, setelah mengaji ini semua, itu ya sudah habis. Tidak ada yang kita pelajari di Jokam. Setelah ngaji Al-Quran, terus juga hadis simpunan, kemudian ya kutubu sita, itu kita bisa bingung mau ngaji apa. Ya karena kayak sudah mentok atau sudah ilmu itu sudah terbatasi. Kalau bahasa mereka ya yang mangkul itu ya cuman ini. Hal banyak kitab-kitab hadis yang lain seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya Musnad Ahmad, Muwatta Malik, itu juga banyak. Tapi ya kita tidak bisa belajar ya karena tidak ada yang sudah mangkul dengan kitab-kitab tersebut. Ya mangkul istilah dari mereka ya belajar dari guru ke murid. Kalau sebenarnya itu ya namanya itu ya talaki lah. Talaki yang murid langsung bertatap muka dengan guru. Mereka itu membatasi atau membuat istilah
jika ngaji itu harus mangkul. Jika tidak mangkul, ilmunya itu tidak sah atau tidak bisa diamalkan. Nah, akan tetapi jika kita belajar hanya berpedoman hanya mangkul itu tadi, ya kita bisa bertanya. Terus dai-nya kita atau ulamanya ini, mentok-mentoknya itu kan ke kiai KHN ya. Nah, KHN itu mangkulnya ke siapa? Gurunya itu siapa? Apakah bisa dijelaskan atau ditunjukkan dengan ilmiah? Atau ada bukti-bukti memang beliau itu memang benar-benar belajar kepada masyayikh yang ada di Saudi sana. Ya kita berhusnuzon jika memang beliau itu belajar di sana. Akan tetapi ya jika kita tidak belajar ilmu tafsir, ya kita akan tidak bisa memahami apa kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Iya mungkin benar ngajinya itu Al-Quran dan hadis. Masa ngaji Al-Quran dan hadis itu salah? Masa ngaji Al-Quran dan hadis itu sesat? Akan tetapi cara memahaminya itu tidak seperti itu. Oke, Quran dan hadisnya itu sama. Orang sesat apapun itu yang berpedomannya juga Al-Quran dan hadis. Akan tetapi hadis itu banyak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, ada hadis yang dhaif. Jadi kita kalau belajar berpedoman dengan hadis palsu gimana? Karena kita tidak tahu ilmu hadis. Itu yang membuat kita tersesat seperti itu. Dan kita memahami Al-Quran dan hadis ini tidak menggunakan pahamnya orang-orang terdahulu atau orang-orang salafus saleh. Harusnya kita memahami dengan orang-orang yang terdahulu. Ya harusnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti KHN ngaji dengan siapa, gurunya itu ngaji dengan siapa. Terus ya padahal ada kitab-kitabnya Imam Ahmad, kitab-kitabnya Imam Syafi'i, terus kitab-kitabnya para ahli-ahli tafsir. Itu yang mereka ulama-ulama yang lebih paham Al-Quran dan hadis daripada ulama-ulama mutaakhirin. Tayyib, mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membuka hati atau pikiran saudara-saudara tua kita yang masih berada di Jokam. Ayolah kita ngobrol, kita berbincang-bincang seperti dulu lagi. Kita dulu hahihi bareng, kemudian setelah ada yang keluar dari golongan mereka, terus akhirnya tidak bisa komunikasi lagi, tidak bisa ngobrol bareng, tidak bisa bercanda lagi seperti dulu kan, ya lucu. Ayo kita diskusi lah, kita diskusi ngobrol baik-baik ini. Ayo kita buka kitab bareng-bareng. Jika yang mantan itu paham itu salah, ya tunjukkan, ayo ini loh kitabnya. Jika memang dipahami Jokam itu salah, ya mantanmu juga sama akan menunjukkan, oh ini loh Pak Yai hadisnya. Ya kita sama-sama belajar. Tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling pintar, tidak ada yang merasa pendapatnya itu paling benar. Tidak ada. Kita sama-sama belajar. Ayo kita berdiskusi. Banyak kok mantan-mantan di sekitar Jokam itu kan banyak. Ayo ngobrol. Ya masa hanya gara-gara ngobrol saja takut terpengaruh. Jadi kan ya tidak mantap atau tidak yakin dengan yang panjenengan tetepi itu kan tidak mantap kalau memang takut terpengaruh. Harusnya itu ya saya tidak takut terpengaruh. Saya yakin dengan yang saya tetapi ini benar. Ya kalau memang yakin benar ya ayo diskusi, kita ngobrol baik-baik. Baik, mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jika banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.